Oke, Bu Artini silahkan dimulai saja, sudah kita mulai rekaman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih Pak Darmo atas waktunya. Di sini kita akan mulai ya, untuk berbagi ya Bapak Ibu ya. Saya bukan sebagai ini, tapi kita berbagi apa yang sudah kita miliki ya, berbagi dengan siapa tahu ada beberapa terapan. Ini kan hari ini materinya tentang asesmen pembelajaran STEM ya. Siapa tahu nanti di sekolah Bapak Ibu sudah mengadakan gitu ya, kita berbagi seperti apa, siapa tahu ada yang bisa diadopsi ya. Mungkin saya juga nanti akan berbagi, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Nah, Bapak Ibu juga nanti berbagi, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi juga untuk diterapkan di sekolah saya ya. Pak Yedi, ya mohon Pak Yedi diantos berbagi. Baik, Bapak Ibu, saya akan mulai ya di sini men-share screen. Ya, sudah nampak Bapak Ibu tampilan di layarnya? Sudah ya? Sudah Bu. Ada. Ya ada, ya mana? Ya. Baik Bapak Ibu, saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Hartini, nama saya Hartini. Saya guru di SMP Negeri 1 Cigombong. Tepatnya saya mengajar IPA di sini. Kemudian saya juga menjadi guru penggerak angkatan 1 Kabupaten Bogor. Ya. Baik, di sini kita masuk ke implementasi ya, implementasi asesmen pembelajaran STEM ya. Jadi sebelum kita masuk ke asesmennya, kita kenalan dulu dengan STEM ya. Jadi STEM itu apa sih gitu, banyak sekali istilah STEM ya, sering didengung-dengungkan. Mungkin bukan baru-baru ini saja ya. Kalau untuk kurikulum paradigma baru mungkin baru, tapi kalau STEM itu sudah lebih dahulu sering ditampilkan gitu ya. Terutama mungkin yang sering digunakan itu di IPA ya. Kalau IPA mungkin sudah merupakan apa ya, sudah sering ya kami gunakan gitu ya. Mungkin untuk pelajaran yang lain juga bisa ini diterapkan, karena STEM itu tidak selalu yang rumit, tidak selalu yang sulit ya, tetapi STEM itu bisa sederhana ya, sederhana karena penerapan STEM ini bisa dari tingkat PAUD, TK sampai perguruan tinggi ya. Jadi disesuaikan dengan levelnya. Kalau PAUD dan TK itu pasti akan lebih sederhana lagi. Yang penting di sini langkah-langkah STEM-nya ada ya, syarat-syarat pembelajaran STEM-nya ada. Jadi sekarang ini mungkin STEM itu sering didengungkan. STEM itu dilatar belakangi ya, dan berasal dari lahir di Amerika ya, karena waktu itu Amerika merasa tertinggal ya, tertinggal dengan teknologinya dengan Cina dan India. Nah, sekarang itu tahun 2000-an ya, tahun 2000-an, tapi tahun 1900-an 1990-an itu sudah diterapkan juga, sudah mulai dilahirkan, tapi kemudian digiatkan di tahun 2000-an. Nah, kita juga akhirnya mengadopsi STEM ini. Nah, STEM ini kita adopsi di Indonesia, ini diadopsi mungkin dengan latar belakang yang sama. Kita sudah tertinggal jauh dengan negara-negara yang lain. Selain teknologinya juga kita masalah PISA ya, dari nilai PISA, kemudian juga TIMSS, kita berada di urutan bawah gitu ya. Nah, kalau PISA itu kan soal-soalnya soal terapan ya, soal terapan, jadi bukan soal seperti pelajaran biasa, jadi benar-benar menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi di sini STEM juga kurang lebih seperti itu, bagaimana ilmu-ilmu yang didapatkan di kelas
itu bisa menjadi sebuah hal untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi jangan sampai ilmu kemana gitu ya penerapan tapi tidak bisa. Nah ini sepertinya di kita itu masih belum ya masalah untuk penerapan problem solvingnya itu masih belum terlihat gitu. Nah makanya mungkin sekarang pemerintah sedang menggalakkan proyek melalui pendekatan STEM ini ya. Jadi kalau kita lihat STEM itu sebenarnya pendekatan ya, bukan model seperti PJBL ya, tapi bisa diterapkan ya. Jadi pendekatannya ada pendekatan saintifik ya, waktu kurikulum 13 mungkin kita sering mendengar tentang pendekatan saintifik ya. Nah kalau ini pendekatan STEM. Ini di sekolah saya ini menggunakan STEM ya, karena kebetulan saya IPA ya, tapi mata pelajaran lain juga bisa ya, asal menggunakan langkah-langkah STEM. Nah ini juga STEM ini merupakan bagian yang menunjang keterampilan yang diperlukan di abad ke-21. Ini yang kita kenal dengan keterampilan abad 21. Ini sering sekali didengung-dengungkan. Ada 4C atau 4K gitu ya. Kolaborasi, kemudian juga critical thinking, kemudian juga komunikasi dan kreatif. Ya, ini 4 hal ini benar-benar yang digunakan di dalam STEM. Dan STEM itu berarti di sini menunjang keterampilan yang diperlukan di abad ke-21. Karena 4 hal tersebut ada di dalam STEM, pendekatan STEM. Nah, di sini kita lihat dulu sebelum masuk ke asesmennya ya. Kecakapan apakah yang diperlukan untuk menghadapi fenomena pergeseran pada abad ke-21? Ya, jadi di sini kita tuh sebenarnya kalau bicara tentang keterampilan abad 21 berarti kita itu sedang mempersiapkan anak-anak didik kita untuk bisa menghadapi abad 21 itu seperti apa ya. Abad 21 abad yang di dalamnya itu ada globalisasi ya. Globalisasi itu seperti tanpa batas ya. Mungkin tenaga ahli dari luar itu bisa masuk ke Indonesia. Dan Indonesia juga sebenarnya bisa juga keluar. Apakah sanggup berkompetensi dengan mereka gitu ya. Karena era globalisasi ini. Nah, di sini juga untuk keterampilan abad 21 di sini ada literasi dasar, ada kompetensi, ada karakter yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik. Nah, di sini ada literasi dasar nih. Ada literasi membaca, numerasi, literasi IPA, literasi TIK, finansial, literasi budaya, dan bermasyarakat. Nah, ini kalau membaca mungkin biasa ya, tapi ini kalau sudah ada kata literasi membaca berarti di sini hubungannya dengan pemahaman. Jadi peserta didik itu bukan hanya sekedar membaca, tapi apa yang dia baca itu konten-kontennya itu bisa untuk memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga ada literasi numerasi, kemudian literasi IPA, ini kalau literasi IPA, literasi sains ya. Jadi literasi yang hubungannya dengan sains, kemudian TIK, kemudian finansial, juga budaya dan bermasyarakat. Nah, ini seperti ini. Nah, literasi membaca ya, literasi dengan numerasi mungkin sudah kita sedikit-sedikit terapkan ya di AKM. AKM ini sudah menerapkan bagaimana siswa itu bisa memecahkan masalah melalui soal-soal ya, melalui soal-soal cerita ya, seperti itu. Kemudian kompetensi, di sini kemampuan siswa menyelesaikan permasalahan kompleks. Nah ini 4C-nya ini. Jadi kompetensi keterampilan 21-nya ada berpikir kritis ya, kemudian juga kreatif, ada komunikasi dan kolaborasi di sini ya. Nah ini diharapkan semua siswa ini mampu memiliki 4 keterampilan ini yang masuk ke dalam keterampilan abad 21. Nah, kemudian juga ini karakter yang diharapkan
siswa tuh mampu menghadapi perubahan pesat pada lingkungan. Nah, di sini rasa ingin tahu, inisiatif, gigih, adaptif, kepemimpinan, kepekaan sosial, dan budaya. Nah, ini diharapkan dimiliki juga. Nah, ini untuk kurikulum baru, kurikulum paradigma baru, ya, atau kurikulum prototipe di sini sudah diharapkan sudah bisa, ya, sudah ada semuanya, dan semuanya masuk ke dalam profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi itu, ya. Oke, jadi diharapkan ini semua, dan STEM, pendekatan STEM, pembelajaran pendekatan STEM ini mampu mencakup ketiga fenomena yang diharapkan. Ini sepertinya ya, Bapak Ibu nih. Nah, di sini pembelajaran abad ke-21, di sini tantangan baru bagi praktisi pendidikan, ya. Jadi pembelajaran abad ke-21 karena kita mendapatkan amanat untuk mempersiapkan peserta didik kita untuk menghadapi tantangan global, tantangan baru. Nah, ini juga otomatis ini merupakan tantangan bagi kita. Bagaimana kita mensiasati peserta didik kita siap. Nah, ini dengan beberapa hal, beberapa strategi. Nah, sebelumnya di sini kita lihat pembelajaran abad ke-21 perlu memotivasi dan menginspirasi peserta didik untuk memasuki profesi sains dan engineering. Engineering itu bidang profesi yang secara langsung menopang pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian ada pembelajaran abad ke-21 perlu lebih berkontribusi pada pengembangan kemampuan kerjasama, memecahkan masalah, kreativitas, dan inovatif yang berpotensi menopang ekonomi. Nah, ini pembelajaran abad ke-21, ini kalau dilihat, ya, ini mungkin di negara ini, ya, di negara yang sudah maju, di kita mungkin ada tapi hanya beberapa sekolah saja, ya. Nah, ini bagaimana di depan mereka itu teknologinya sudah canggih, mereka sudah menggunakan teknologi tingkat tinggi, bahwa sumber belajar mereka juga bukan guru lah satu-satunya sumber belajar, mereka bisa mencari, ya, bisa mencari. Nah, kadang-kadang kalau di kita masih banyak sekolah, termasuk sekolah saya, yang masih tidak memperbolehkan siswanya membawa HP, ya. Nah, ini dengan beberapa pertimbangan. Tetapi sebenarnya untuk belajar abad 21 dan untuk mereka mencari sumber yang lain ini sepertinya sulit kalau mereka tidak membawa HP, gitu, ya. Kalau di negara lain sudah, ya, kesadarannya sudah sangat tinggi. Negara maju tapi, ya. Ini. Sebentar, ini sepertinya kok hilang. Nah, dilihat dari sini, nah ini guru abad 21 tuh harus memiliki beberapa kemampuan, ya. Yang pertama di sini mengakses web, ya. Jadi kita benar-benar dituntut untuk memiliki banyak keterampilan, membangun paradigma baru seperti apa, ya. Kemudian keterampilannya di set untuk abad 21. Ya, jadi tidak vakum, tidak pasif, ya. Jadi siswa diharapkan untuk aktif di kelas, ya, untuk di sini agar pembelajaran dan keterampilan abad 21-nya berkembang. Kemudian kreatif dan suka publikasi, ya. Jadi selain menemukan hal-hal yang baru, ya, menemukan sesuatu yang baik, ya, yang lebih bagus. Nah, ini juga
harus bisa mempublikasikan agar yang kita dapatkan ya, yang sudah kita lakukan bila berhasil, kita seharusnya ya atau disarankan untuk mempublikasikan melalui jurnal atau melalui artikel agar semakin banyak guru-guru yang terinspirasi dengan publikasi yang kita buat. Kemudian juga mengelola informasi ya, kemudian juga berpikir pedagogis ya, menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif ya. Kalau dilihat di sini ini sepertinya guru sekarang tuh harus lebih melek ya, melek informasi, melek teknologi ya, agar juga kalau misalnya muridnya harus lebih ini pembelajarannya STEM tapi gurunya tidak, nah itu kan lebih ini ya, apa kurang gitu ya. Jadi kalau diharapkan gurunya terlebih dahulu. Bapak Ibu maaf nih ya, ini saya kok kayaknya hang terus ya ini. Sebentar kita coba saya ulangi untuk share screen-nya. Nah, oke. Nah, di sini sejarahnya nih, sejarah revolusi industri ya. Kalau zaman dulu ini sejarahnya terlebih dahulu kita lihat. Nah, industri 4.0 dan sektor prioritas ya, kita sekarang sudah berada di 4.0 ya. Indonesia bersiap menghadapi era revolusi industri keempat atau industri 4.0 dalam upaya meningkatkan daya saing dan produktivitas industri manufaktur nasional ya. Kalau dilihat di sini ada industri 1.0 ini tahun 1700-an. Ini tandanya menggunakan mesin uap dalam industrinya. Kemudian industri 2.0 tahun 1800-an, penggunaan mesin produksi massal tenaga listrik atau BBM. Kemudian ada industri 3.0 mulai tahun 1900-an ya, ini ciri khasnya penggunaan teknologi informasi dan mesin otomatis. Kemudian yang terakhir industri 4.0 tahun 2011 nih mulainya. Di sini lebih ke mesin terintegrasi dan jaringan internet ya. Mungkin kita sekarang sudah jaringan internet ya, apapun menggunakan internet, makanya secara global ada berita di luar negeri itu dalam waktu detik, hitungan detik langsung ada. Gempa kemarin di Banten dalam hitungan detik sudah ada ya. Jadi di sini kemajuan teknologi ini sangat luar biasa sekali. Aduh, benar-benar ini. Sebentar. Stop ini dulu ya, share screen. Sepertinya ada trouble nih. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini
sejarah dari revolusi industri dari 1.0 sampai 4.0. Berikutnya di sini ini sejarahnya, sejarah dari negara yang pertama kali melakukan. Nah, di sini Amerika Serikat ya, ini negara yang pertama kali menggunakan pembelajaran STEM ya. Amerika menyadari pertumbuhan ekonominya berjalan secara datar dan tersaingi oleh Cina dan India karena perkembangan sains, teknologi, engineering, dan matematika dari kedua negara tersebut yang lebih maju. Sehingga Amerika melakukan suatu reformasi di bidang pendidikan, yaitu pendidikan STEM. Nah, ini juga mungkin yang diharapkan oleh pemerintah ya, oleh pemerintah di negara ini agar lebih maju lagi, dimulai dengan AKM, kemudian pembelajarannya dan lain sebagainya. Nah, di sini STEM merupakan akronim dari Science, Teknologi, Engineering, dan Mathematics. Istilah ini pertama kali diluncurkan oleh National Science Foundation, Amerika Serikat, pada tahun 1990-an sebagai tema gerakan reformasi pendidikan untuk menumbuhkan angkatan kerja bidang-bidang STEM, serta mengembangkan warga negara yang melek STEM, STEM literate, serta meningkatkan daya saing global Amerika Serikat dalam inovasi iptek. Di sini pada masa 2000-an gerakan reformasi pendidikan STEM, laporan dari berbagai studi yang menunjukkan terjadinya kekurangan kandidat untuk mengisi lapangan kerja di bidang STEM ya, teknologi di sini. Kemudian laporan yang menunjukkan masih kurangnya tingkat literasi sains serta posisi capaian siswa sekolah menengah Amerika Serikat dalam TIMSS dan PISA. Ya, nah, di sini mendesak bagi siswa Amerika untuk meningkatkan kemahiran dalam disiplin STEM. Ya, ini tahun 2000-an. Kalau kita mungkin sekarang tahun 2020-an nih, kita juga sedang menggerakkan bagaimana reformasi pendidikan ya, dimulai dengan penghapusan UN ya, kemudian diadakannya AKM sebagai gantinya ya. Kemudian juga kita benar-benar sedang merubah sedikit demi sedikit melalui sekolah penggerak ya, guru penggerak. Nah, itu ya, di situ dilihat dari kurikulumnya, guru penggerak sekolah penggerak itu seperti apa, paradigma baru, lebih banyak menitik beratkan kepada proses dibandingkan kepada penilaian akhir. Kemudian bagaimana merdeka belajar itu akan diterapkan, bagaimana siswa itu lebih pembelajaran itu lebih berfokus pada siswa. Nah, bagaimana satu pelajaran dengan satu pelajaran yang lain itu dicoba untuk diintegrasikan. Nah, salah satunya melalui STEM ini. Nanti mungkin di kurikulum yang baru itu akan lebih banyak proyek-proyek. Nah, di situ karena di dalam proyek itu banyak sekali karakter yang bisa dibangun. Nah, terutama yang 4C itu. Dan 4C itu akan menuju ke profil pelajar Pancasila. Nah, di sini masa 2013 sampai sekarang. Next Generation Science Standard. Di sini ada tiga gagasan. Gagasan inti dalam disiplin ilmu, konsep lintas disiplin ilmu, dan praktik sains dan engineering yang membuat STEM lebih mudah dipahami oleh siswa. Ini bagaimana caranya STEM yang dibutuhkan di lapangan kerja, di lapangan, nah ini bisa diterapkan sedikit-sedikit bagaimana siswa itu bisa memahami ilmu-ilmu yang didapatkan di kelasnya untuk memecahkan permasalahan yang ada di hidupnya. Nah, kemudian di sini juga pemerataan pendidikan yang berkualitas. Nah, kalau ini di Indonesia ya, di sini percepatan wajib belajar 12 tahun, gerakan kembali ke sekolah, ya, kemudian kesiapan 1 tahun prasekolah, ini ada PAUD, kemudian pembelajaran keterampilan abad 21, ini digalakan, ya. Ini ada salah satunya yaitu STEM, ya. STEM itu merupakan salah satu yang mendukung pembelajaran keterampilan abad 21, kemudian pemanfaatan teknologi untuk inovasi pembelajaran, kemudian pengembangan anak usia dini.
Nah, di sini integrasi layanan pendidikan dan kesehatan lintas sektor. Afirmasi pendidikan untuk Papua dan daerah tertinggal, terluar, dan terpencil, pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas dan profesionalisme, kualitas pengelolaan dan penempatan guru. Nah, ini sedang digalakkan di Indonesia. Nah, mengapa ini STEM itu penting? Nah, ini tadi STEM itu sebenarnya tadi juga sudah selintas dibahas ya. Kalau STEM itu kan di sini juga untuk salah satu bentuk agar keterampilan abad 21 ini lebih dominan ya di dalam pembelajaran. Nah, ini keterampilan-keterampilan tenaga kerja pada abad 21. Di sini yang diharapkan di masyarakat itu apa nih? Nah, diharapkan di masyarakat itu yang pertama adaptability. Jadi kemampuan dari keinginan untuk bertahan dalam menghadapi perubahan kondisi, survive ya, adaptif. Kemudian non-routine problem solving, menggunakan keterampilan berpikir dalam memecahkan masalah. Nah, kemudian complex communication and social skills, ini keterampilan dalam memproses dan menginterpretasi informasi verbal maupun non-verbal. Kemudian juga self management and development, kemampuan untuk bekerja dalam tim, bekerja mandiri, memotivasi dan mengatur diri. Nah, di sini bekerja dalam tim atau kolaborasi ini lebih ditekankan. Kemudian sistem thinking, kemampuan dalam memahami bagaimana seluruh sistem bekerja. Hal ini dibutuhkan ketika menentukan pilihan, menganalisis dan mengevaluasi sistem. Nah, ini keterampilan tenaga kerja pada abad 21. Nah, karena tuntutan tenaga kerja seperti ini, otomatis kita sebagai pendidik harus mulai mempersiapkan mereka untuk siap menghadapi abad 21. Kemudian mengapa ini STEM penting? Di sini karena adanya transformasi proses pendidikan, ya, kemudian peningkatan kemahiran pemahaman saintifik, pengembangan sumber daya manusia, tantangan teknologi, ya, teknologi yang semakin pesat, ya, kalau tidak kita ikut terjun ke dalamnya kita bisa tertinggal ya. Kemudian kunci dalam kemajuan dan inovasi karena ini sudah dibuktikan di negara asalnya. Kemudian penting juga untuk kesejahteraan. Nah, ini STEM jobs ya, ini kalau dilihat di sini ini yang sarjana ya mungkin ya untuk rata-ratanya gitu ya yang berhubungan dengan STEM ini lebih banyak dibandingkan yang bukan STEM ya. Ini juga sama Project Grow. Sekarang kita lihat dulu apa yang diketahui tentang STEM ya. STEM itu tidak sulit, bukan hal yang high teknologi gitu, tapi hal yang mudah gitu, hal yang mudah yang bisa kita terapkan kepada peserta didik kita. Nah, di sini kalau dilihat STEM, kalau untuk di IPA ini sudah tidak masalah ya, tidak jadi masalah karena di sini mungkin sudah sering sekali diterapkan. Nah, untuk di pelajaran lain juga diharapkan sama ya, walaupun di sini karena untuk mapel lain juga pasti ada yang berorientasi kepada sainsnya. Jadi sains ini kajian tentang fenomena alam yang melibatkan observasi dan pengukuran ya. Nah, ini kalau di IPA mungkin hampir semua KD itu pasti melibatkan observasi dan pengukuran. Karena kita langsung praktek ya. Karena materi-materi di dalamnya, jadi untuk IPA mungkin tidak masalah, tapi untuk pelajaran lain juga pasti ada ya, seperti IPS mungkin bagaimana fenomena alam itu kan dihubungannya dengan pelajaran geografi gitu ya. Kemudian matematika juga bisa, matematika dihubungkan untuk untuk apanya, kalau matematika itu soal-soal cerita ya, karena matematika kan memang merupakan bagian dari STEM. Nah, kemudian T-nya itu teknologi, inovasi untuk memodifikasi alam agar memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Teknologi, jadi teknologi itu hubungannya dengan inovasi-inovasi ya, hal-hal yang baru.
Kemudian E-nya itu ada engineering, pengetahuan dan keterampilan untuk mendesain dan mengkonstruksi mesin, peralatan, sistem, material, dan proses yang bermanfaat bagi manusia secara ekonomis dan ramah lingkungan. Nah, ini engineering ini kata kuncinya itu di dalam mendesain, ya, mendesain, proses mendesain sesuatu, ya, inovasi yang akan dibuat. Kemudian ini matematika. Nah, di sini ilmu tentang pola-pola dan hubungan-hubungan dan menyediakan bahasa bagi teknologi, sains, dan engineering, ya. Jadi ini ketiganya merupakan beberapa cabang ilmu, tetapi di dalam pendekatan STEM ini mereka itu akan diintegrasikan. Nah, ini pendidikan STEM, ya. Jadi pendidikan STEM tadi sudah dibahas, pendekatan dalam pendidikan, ya, di mana sains, teknologi, teknik atau teknologi, matematika terintegrasi dengan proses pendidikan berfokus pada pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang nyata serta dalam kehidupan profesional, ya. Kemudian juga pendidikan STEM menunjukkan bahwa siswa bagaimana konsep, menunjukkan prinsip teknologi, sains, teknologi, engineering, dan matematika digunakan secara terintegrasi untuk mengembangkan produk, proses, dan sistem yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, ini komponen apa yang harus diperhatikan? Nah, di sini ada komponen pendidikan STEM, yaitu ada support, ya, support, ada dukungan, ada bagaimana cara mengajarnya, kemudian efikasi, bagaimana cara memiliki keyakinan bahwa produk yang dihasilkan itu akan berhasil. Kemudian materialnya. Nah, ini pola integrasi pendidikan STEM. Nah, di sini STEM itu ada yang seolah-olah berdiri sendiri, ya, misalnya sainsnya, teknologi, ya, kemudian engineering, matematikanya seolah-olah sendiri-sendiri, ya. Kemudian ada yang TEM, ya, pendidikan TEM, misalnya hanya terkorporasi dalam sains, ya. Di sini TEM-nya terkorporasi di dalam sains. Jadi ini belum menyatu, belum terintegrasi semuanya. Nah, di sini kalau ada STEM, ini terintegrasi penuh. Jadi di sini sains, ya, teknologi, engineering, matematika ini terintegrasi satu sama lain. Jadi tidak terpisah-pisah. Nah, tujuan di sini dan hasil pendidikan STEM, ya, tujuannya untuk siswa ini merupakan literasi STEM dan kompetensi abad 21, ya, karena tadi yang diharapkan siswa memiliki kompetensi abad 21, kemudian juga kesiapan tenaga kerja, minat dan keterlibatan, dan membuat koneksi. Nah, tujuan untuk pendidikan di sini meningkatkan konten STEM dan meningkatkan pedagogical content knowledge. Nah, untuk hasil pendidikan STEM, di sini hasil untuk siswa diharapkan setelah melakukan pembelajaran yang menggunakan pendekatan STEM, siswa itu diharapkan belajar, ya, mampu belajar dan berprestasi, kemudian memiliki kompetensi abad 21, ketekunan dan kegigihan dalam belajar dalam meningkatkan prestasi, pekerjaan yang berhubungan dengan STEM, ya, di sini, ya, dia siap memasuki lapangan pekerjaan yang berhubungan dengan STEM, kemudian meningkatkan minat STEM, mengembangkan identitas STEM, kemudian kemampuan untuk membuat koneksi di antara disiplin STEM. Nah, hasil untuk pendidik di sini perubahan dalam praktek, ya, kita diharapkan ada perubahan, kemudian peningkatan konten STEM dan PCK. Nah, ini integrasi STEM dan kurikulum 2013. Nah, ini bagaimana mengintegrasikan STEM di kurikulum 2013. Tapi di sini kita itu sudah akan memasuki kurikulum yang baru, paradigma baru. Kalau kurikulum 2013 ini sangat mendukung, sangat membutuhkan integrasi STEM, apalagi kurikulum paradigma baru yang benar-benar kita itu merdeka belajar, kemudian semua pembelajaran berorientasi pada peserta didik,
kemudian juga untuk mencapai tujuan profil pelajar Pancasila ya. Jadi bukan hanya di kurikulum 2013 ya, integrasi STEM ini lebih dibutuhkan lagi di kurikulum yang baru. Nah, untuk kurikulum yang baru ini juga akan lebih banyak nanti proyek-proyek ya. Proyeknya itu bisa menggunakan proyek yang integrasi STEM di dalamnya. Nah, ini model pembelajaran kalau kita kilas balik tahun 2013 itu seolah-olah mewajibkan adanya beberapa model pembelajaran. Untuk 2013 itu model pembelajaran inquiry berbasis project ya, PJBL, kemudian pembelajaran discovery, kemudian juga ada pembelajaran PBL ya, problem based learning ya. Jadi di sini ada beberapa hal yang dibutuhkan di dalam kurikulum 2013. Nah, di sini langkah pembelajaran saintifik. Nah, ini sudah mungkin Bapak Ibu sudah sering menggunakan ya pada saat diterapkan pertama kali kurikulum 2013, mungkin pembelajaran saintifik atau pendekatan saintifik sudah sering didengar, mungkin sudah diterapkan juga di kelas Bapak Ibu semua, yang menggunakan langkah 5M itu ya, mengamati, menanya, mencoba mengumpulkan informasi atau data, mengasosiasi atau menalar, dan mengkomunikasikan. Ini untuk problem based learning, ini langkah-langkahnya juga ada, mungkin Bapak Ibu juga sudah sering. Di sini orientasi siswa pada masalah, ya, kemudian juga peserta didik untuk belajar, mengorganisasikan bagaimana mengkondisikan, ya, kemudian juga di sini memacu peserta didik untuk belajar kelompok, ya, di sini ya langkah-langkahnya. Nah, ini ada beberapa langkah untuk problem based learning atau PBL, ya. Kemudian di sini untuk project based learning, ya. Sepertinya untuk semua pelajaran juga pasti ya, seperti misalnya bahasa Sunda, proyeknya apa ini untuk bahasa Sunda nih, proyeknya misalnya membuat apa ya, bahasa Sunda tuh suka ada pagelaran ya, pagelaran, nah itu juga menggunakan PJBL atau proyek-proyek yang lainnya. Nah, ini ada beberapa pendapat tentang PJBL, ini menurut Lukas. Di sini pemberian pertanyaan ya, perencanaan aturan main, menyusun jadwal, pemantauan kegiatan peserta didik, pengujian atau penilaian ketercapaian hasil, dan refleksi secara individu. Nah, ini ada juga PJBL menurut label RAS ya, di sini sama, hampir sama, reflection, research, discovery, application, dan communication ya. Terakhirnya selalu ada komunikasi. Nah, karakteristik bagaimana nih karakteristik pembelajaran STEM ya? Kalau pembelajaran STEM di sini lebih menekankan kepada EDP ya, engineering design proses. Jadi ada sesuatu hal yang didesain oleh mereka. Nah, di sini salah satu ciri pembelajaran STEM adalah adanya engineering design proses, digunakan untuk mengintegrasikan sains, mathematics, dan teknologi. Nah, ini pendidikan STEM mengaitkan proses sains dan desain proses engineering. Bagaimana define the problem, ya, plan solution, make up model, test the model, reflect, dan redesign. Sebenarnya hampir mirip-mirip dengan PJBL ya, karena memang sama-sama project gitu, sama-sama project, hanya kalau yang STEM itu kan pendekatan ya, jadi sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam PJBL gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan engineering? Engineering itu merupakan rancangan ya, rancangan atau bagaimana, misalnya gini, kalau untuk IPA ya, nanti mungkin untuk mata lain juga menyesuaikan. Misalnya hari ini kita akan membahas materinya itu tentang energi. Nah, energi, nah bagaimana siswa itu mengobservasi sekelilingnya, kemudian bagaimana siswa itu mampu membuat sebuah inovasi yang ada hubungan dengan energi. Misalnya hemat energi bagaimana maksudnya. Nah, hemat energi, nah ini hubungannya dengan engineering itu mendesain sebuah proses desain. Ya, engineering itu hubungannya dengan desain bagaimana caranya menghemat energi.
misalnya menggunakan panel surya, ya. Misalnya kan panel surya sudah banyak ada ya, sudah bukan hal yang baru lagi. Tapi bagaimana si panel surya itu lain dari yang lain? Kalau panel surya misalnya kan mahal ya, itu misalnya air panas di perumahan-perumahan ini mah sudah biasa gitu ya, hotel-hotel. Nah ini bagaimana di rumah sendiri gitu bisa menggunakan panel surya tapi murah gitu. Nah ini desainnya seperti apa? Nah ini proses engineeringnya di situ. Jadi berkaitan erat dengan aktivitas merancang dan mendesain dan membuat strukturnya bagaimana, produknya, proses, modelnya, alatnya, sistemnya, semuanya dirancang oleh mereka. Nah, itu juga bisa dilakukan oleh siswa dan diharapkan secara berkelompok. Nah, ini secara kolaborasi dengan siswa. Bagaimana mereka akan merancang sebuah alat ya, atau misalnya apa di sini dalam hubungannya dengan ini ya, apa perkembangbiakan, kalau di IPA ada perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, bagaimana cara mengembangbiakan tumbuhan dengan tidak menggunakan tanah ya, dan bisa digunakan dengan hemat lahan gitu ya. Kan sekarang ada misalnya yang menggunakan ini ya, tanaman yang apa potnya itu disusun secara vertikal ya. Nah, itu diharapkan dalam proses engineering itu seperti itu. Jadi inovasi-inovasi apa? Mungkin ada yang sudah ada, tidak murni inovasi, tapi hal tersebut bisa kita ambil, kemudian bisa dimodifikasi berdasarkan apa yang sudah ada. Nah, ini bisa dilihat kerangka pendidikan STEM. Ini ada engineering design process, design thinking, engineering design process yang bisa dilihat di sini. Nah, ini alur berpikir EDP dalam STEM, engineering design process. Ya, ini merupakan langkah dari STEM. Nah, ini mendefinisikan masalah. Kita lempar masalah, ada masalah apa gitu. Jadi kita tentukan dari mana, kemudian peserta didik diharapkan di sini mengobservasi dulu ada apa di lingkungan sekitar. Tadi misalnya energi ada apa gitu, energi itu di sekeliling kita. Oh ya, sekarang tuh sedang krisis energi, harga minyak mahal ya, apalagi sekarang minyak goreng itu mahal nih. Sekarang ini bisa dijadikan nih permasalahan. Nah kan untuk STEM itu kan agar bisa mereka itu mengatasi permasalahan di kehidupan berdasarkan ilmu-ilmu yang sudah diperoleh di kelas ya. Seperti ini minyak goreng nih langka nih. Coba, tapi yang ada hubungannya ya dengan materi kita, misalnya materi tentang apa, kalau misalnya di pelajaran apa ya, di pelajaran misalnya kalau IPA juga ada hubungannya dengan matematika nih. Kemudian dengan IPS nih, bagaimana nih sosialnya kan, ini tinggi kan harga-harga minyak goreng itu tinggi. Nah, bagaimana nih solusinya nih? Solusi bagaimana memecahkan masalah gitu. Nah, ini bisa aja membuat sebuah inovasi untuk bahan-bahan untuk mengganti minyak goreng, kan bisa itu ya. Meneliti dan mengumpulkan informasi, ya kumpulkan dulu informasinya ya. Kemudian membayangkan kemungkinan pemecahan masalah. Misalnya minyak goreng bisa nggak sih diganti dengan apa gitu. Nah ini bisa. Ini baru membayangkan. Kemudian merencanakan desain produk. Ya, bagaimana cara membuat sebuah alat yang bisa menghasilkan minyak goreng dari produk apa gitu. Nah seperti itu. Kemudian juga akhirnya membuat produk. Ya, membuat produk. Nah, di sini juga peran guru untuk tadi efikasi tadi. Jadi tidak pantang menyerah, yakin produknya akan berhasil. Tapi sebelum di akhir nanti ada mengkomunikasikan ya, mengkomunikasikan. Sebelum itu harus ada uji coba dulu, uji coba dan evaluasi. Kalau misalnya hasilnya juga kurang baik, ya ternyata tidak berhasil, atau kita berikan survei ke rekan-rekan yang lain, ini gimana nih menurut kalian nih produk saya bagaimana, apakah bisa berhasil, apakah di pasaran bagaimana. Nah ini
bisa dengan kalau misalnya kurang baik, respon dari surveinya kemudian uji cobanya kurang baik, ini bisa mendesain ulang. Nah, setelah berhasil baru dikomunikasikan dikomunikasikan bahwa ini hasil pembelajaran STEM, pendekatan STEM ya. Jadi di sini sebenarnya melakukan hal-hal yang baru. Pasti benar-benar ditekankan di sini. Nah, ini keterangan untuk model EDP ya. Di sini yang pertama mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah yang ada sesuai dengan topik bahasan melalui pertanyaan mengarah pada guru ya. Ini mungkin kalau energi ya, untuk energi mungkin minyak goreng bisa masuk gitu ya, tapi kita juga jangan memaksakan diri ya. Misalnya materi hari ini tentang apa, tapi kita memaksakan diri gitu karena masalahnya ini. Sebenarnya permasalahan di dalam hidup itu kan banyak sekali, jadi disesuaikan. Nah, ini kita arahkan. Nah, seperti apa gitu ya untuk mapel. Misalnya kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Sunda ini malah lebih mudah ya. Jadi diterapkannya mereka itu apa ya? Kalau bahasa itu ada prosedurnya ya, menggunakan bisa masukkan ke dalam materi prosedur gitu ya. Nah, kemudian setelah masalah tadi, jadi semuanya harus bermula dari masalah. Kemudian meneliti masalah dengan cara mengumpulkan sumber yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban dari masalah yang ditetapkan untuk dibahas. Kemudian mengidentifikasi solusi potensial dan merencanakan untuk memecahkan masalah melalui brainstorming. Kemudian pengerjaan produk tadi model berdasarkan solusi potensial sebagai bentuk realisasi perencanaan yang telah disepakati. Nah, ini sudah masuk ke tahap engineering. Ini mendesain prosesnya seperti apa. Mau seperti apa, digunakannya bagaimana. Nah, kemudian setelah selesai engineering tadi, ya ini tentu saja langkah-langkahnya tadi yang pertama itu juga ada teknologinya ya. Nah, teknologi, nah ini selanjutnya melaksanakan uji produk ya, uji produk tadi atau uji model. Jawaban solusi dari masalah yang telah dihasilkan dan mengamati masalah baru yang potensial untuk di-redesign. Tadi ya, tadi kalau misalnya tanggapannya masih banyak ya masukan-masukannya, karena sebelum dikomunikasikan kita berikan dulu, kita di sini uji produk dulu atau uji model ya. Kemudian setelah itu yang terakhir kalau sudah berhasil baru mempresentasikan solusi yang menghasilkan produk atau model kepada teman sekelas, guru, administrator, dan kelompok lain yang tertarik. Kemudian berikutnya di sini penerapan EDP dengan model pembelajaran berbasis STEM. Nah, ini berbasis STEM. Kalau bisa dilihat ya, pertama pasti ada masalah. Jadi masalah yang berhubungan dengan materi ajar kita, kemudian juga menentukan pertanyaan dasar kita arahkan. Nah, seperti itu. Kemudian background research ya, melakukan penelitian. Kemudian di sini membuat desain ya, melakukan pembuatan desainnya ya. Kemudian tes model tadi, uji coba, survei ya bisa, kemudian reflect dan redesign, dan yang terakhir yaitu communicate. Ya, ini sebenarnya langkah-langkahnya hampir sama gitu. Yang nomor 1 define problem itu di PBL ada, PJBL STEM ada, PJBL pada umumnya ada, dan 5E itu ada. Kemudian background research-nya ada di PBL langkah kedua, PJBL STEM langkah kedua, kemudian PJBL biasa ini langkah kedua dan ketiga. Jadi semuanya hampir sama di sini ya. Hanya beda sedikit-sedikit saja dari model pembelajaran yang berbasis STEM. Nah, di sini kriteria pembelajaran STEM. Nah, kriterianya itu engineering design process digunakan untuk mengintegrasikan sains, matematik, dan teknologi. Kemudian siswa fokus pada pemecahan masalah kehidupan nyata atau tantangan engineering. Jadi benar-benar ini permasalahan yang ada di kehidupan nyata. Di sini dibiasakan agar siswa itu bisa berpikir kritis, bisa 4C-nya itu sebagai keterampilan abad 21-nya muncul.
Kemudian konten matematika dan IPA berbasis standar sesuai dengan level dan aplikatif. Ya, jadi levelnya kalau SMP seperti apa, SD kan ini juga bisa diterapkan di TK ya. Nah ini pasti disesuaikan. Siswa secara reguler bekerja dalam tim untuk merencanakan, mendesain, membuat purwarupa atau produk, kemudian menguji dan evaluasi, serta merencanakan untuk berinovasi di dalamnya. Ya, jadi di sini bekerja di dalam tim. Di sini sudah ada kolaborasinya, sudah ada. Ya. Kemudian siswa menggunakan pendekatan komunikasi bervariasi untuk mendeskripsikan tantangan dan menyajikan hasil. Guru memfasilitasi pembelajaran berbasis inquiry, berpusat pada siswa dan fitur-fitur investigasi. Kemudian kegagalan dianggap sebagai bagian alami dari proses desain dan langkah penting menuju pembuatan solusi yang sukses. Ya, jadi di sini siswa ditekankan agar jangan takut gagal. Ya, kadang-kadang siswa kalau sudah merasa gagal, sudahlah. Padahal kalau kita lihat para peneliti kita penemu-penemu itu tidak mungkin sekali langsung berhasil. Pasti ada kegagalan-kegagalan. Dari kegagalan tadi ada langkah-langkah untuk mengevaluasi, kemudian meredesain, desain ulang apanya nih yang gagal, desain ulang. Kemudian siswa dikenalkan karir STEM dan atau aplikasi dalam kehidupan. Nah ini implementasi STEM di kelas. Nah ini kalau dilihat ini udah untuk PJBL refleksi ya, guru membawa peserta didik untuk memformulasikan masalah dan memberikan inspirasi atau stimulus. Nah ini mungkin di sini EDP-nya mendefinisikan masalah dan mendesain jembatan. Bagaimana membuat jembatan yang baik. Jembatannya supaya tidak roboh, bisa panjang. Nah ini siswa dirangsang untuk berpikir ke arah situ ya. Jadi di sini guru hanya sebagai pemberi inspirasi atau stimulus. Nah, kemudian PJBL-nya di sini ada research, peserta didik menggali konsep-konsep dan mengumpulkan informasi dari sumber yang relevan. Ya, mereka mencari sumber-sumber relevan, itu seperti apa, bagaimana cara membuat desain produk yang baik ya, bagaimana supaya tidak patah jembatannya, bagaimana supaya jembatan tersebut bisa digunakan untuk roda 2 atau pejalan kaki ya, agar tidak jatuh juga. Nah, EDP-nya di sini riset dan mengumpulkan informasi dari sumber yang relevan. Jadi di sini terjadi proses 4C ini di dalam ini. Jadi, nah, kemudian di sini mulai siswa membuat rancangan, ya, discovery, menentukan apa yang masih belum diketahui, plan solution, membayangkan pemecahan masalah. Oh iya, pemecahan masalah ini, ya. Nah, seperti itu. Atau misalnya permasalahan bisa kita jembatan roboh. Kenapa jembatannya bisa roboh? Nah, itu bagaimana nih masalahnya nih? Nah, siswa mulai membayangkan pemecahan masalahnya seperti apa nih, kenapa ini bisa roboh. Kemudian juga misalnya, nah ini bagaimana caranya agar sungai yang deras ya bisa dilalui oleh jembatan. Jadi banyak hal-hal yang bisa merangsang mereka untuk berkreasi ya, kemudian berkolaborasi ya, ini semua keterampilan abad 21. Nah, ini juga sama ya, ini bagaimana mereka dengan aktifnya ya melakukan suatu rancangan. Nah, ini sudah masuk ke engineering, desain proses, dan ini menggunakan teknologi. Nah, di dalam ini sudah pasti kalau sainsnya sudah masuk ya, ilmu pengetahuannya bahwa berhubungan dengan fenomena alam, tentang jembatan, bagaimana cara melewati sungai ya, melewati sungai dengan menggunakan jembatan. Kemudian engineeringnya itu dalam bagaimana mendesain. Kemudian teknologinya sudah jelas, ini menggunakan banyak teknologi. Kemudian math-nya, matematikanya ini banyak sekali, bagaimana membuat
kerangka jembatan itu berapa ya agar sejajar. Nah, ini pasti matematika masuk di sini. Nah, kemudian di sini untuk ini ya, PJBL-nya aplikasi, desain produk, buat produk dan uji produk. Nah, sama EDP juga desain produk, membuat produk dan uji produk. Sama ternyata langkah PJBL dengan EDP di sini pada tahap ini. Nah, ini PJBL-nya mengkomunikasikan dan mempresentasikan. Kalau EDP-nya mengkomunikasikan, menyajikan hasil karya. Nah, ini. Jadi seperti ini bagaimana mereka membuat sebuah karya. Nah, ini contoh-contoh ya. Kalau ini mungkin agak sudah luar biasa ya tahapan-tahapannya. Kemudian mereka juga sudah ini ya. Tapi kalau untuk kita ya mungkin terutama sekolah saya mungkin ini belum ya, belum ke arah situ, ini canggih gitu ya. Tapi kita bisa ya membuat jembatan, terutama mungkin agak sederhana gitu ya. Nah, ini yang dilakukan juga oleh SMP 1 Demak ya, dari sini membuat nata de sone ya. Nah, ini biasanya nata de coco dari kelapa ya, dari air kelapa. Nah, ini bagaimana membuat makanan lain. Nah, ini juga kan tadi seperti minyak. Minyak itu dibuat dari kelapa sawit sekarang ya. Nah, bagaimana membuat minyak dari tumbuhan yang lain gitu. Nah, ini kan jadi inovasinya mungkin hal yang baru gitu ya, hal yang baru kemudian dimodifikasi. Bisa seperti itu ya. Nah, ini contohnya. Jadi untuk STEM itu bukan hal yang sulit ya, alat sederhana pun bisa. Kalau yang tadi mungkin canggih, tapi bisa juga hal yang sederhana. Kemudian di sini SMP 22 Bandung di sini membuat pengumpul sampah sungai. Nah, ini walaupun misalnya belum hasil jadi, tapi rancangan saja sudah bisa. Ya, jadi di sini bagaimana mereka kreatif sekali membuat alat untuk mengumpulkan sampah di sungai. Misalnya tidak alatnya langsung, bisa juga dengan miniaturnya, bagaimana proses-proses desainnya, proses-proses STEM-nya itu ada langkah-langkahnya. Nah, jadi di sini penerapan STEM dan bahasa Inggris di SMP Putra 1 Jakarta. Nah, bagaimana STEM dilakukan? Jadi bukan hanya milik IPA, bukan hanya milik matematika, bukan hanya milik TIK dan prakarya, mungkin di sini juga bisa. Malah bahasa itu lebih enak karena masuk ke dalam langkah-langkah itu ya, langkah-langkah ada materi yang prosedur itu. Nah, ini juga implementasi STEM di kelas juga. Ya. Kemudian di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama yang harus kita lakukan mengidentifikasi berbagai KD atau pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan pembelajaran berbasis STEM. Ya, jadi kita pilah-pilah dulu KD mana yang bisa kita gunakan melakukan pendekatan pembelajaran berbasis STEM. Karena mungkin tidak semuanya bisa dilakukan STEM. Kemudian setelah mendapatkan KD yang diinginkan, mengidentifikasi topik yang sesuai dengan KD. Nah, itu KD-nya apa ini? Nah, itu topiknya ditentukan, kemudian merumuskan indikator pencapaian kompetensi, kemudian menganalisa STEM pada topik terpilih tersebut. Bagaimana langkah-langkah STEM tersebut, apakah bisa dilakukan di dalam topik tersebut. Nah, ini langkah 1, di sini ada tabel 1 analisis STEM dalam kurikulum 2013 ya. Ini juga kalau untuk kurikulum paradigma baru nanti ada capaian pembelajaran ya. Nah, ini nomornya, ini KD-nya apa ini? KD-nya apa? Misalnya KD apa yang akan kita buat STEM-nya. Kemudian topiknya kita ambil satu topik. Topiknya misalnya apa? Misalnya tadi kalau untuk IPA itu energi misalnya. Atau misalnya pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran air. Nah, itu bisa topik. Kemudian indikator. Nah, indikatornya apa yang kita inginkan ya. Tapi ini tentu saja berbasis project ya. Berarti di sini PJBL ya, project based learning. Kemudian bisa
dengan pendekatan STEM. Di sini. Jadi dari KD tersebut, topik mana yang akan kita ambil untuk dijadikan proyek. Kemudian indikatornya apa? Misalnya pencemaran air, KD-nya KD berapa itu di kelas 7 ada. Kemudian topiknya apa di sini ya? Kan pencemaran lingkungan. Nah, itu pencemaran lingkungan ada pencemaran air, udara, tanah ya. Nah, ini topiknya misalnya saya mau mengambil pencemaran air. Nah, indikatornya di sini siswa bisa membuat sebuah alat untuk penjernihan air misalnya ya. Jadi seperti itu ini soalnya di sini untuk ke arah STEM mungkin untuk ke arah project ini bisa diarahkan ke topik tersebut. Kemudian lagi di sini, nah di sini langkah keduanya analisis materi pembelajaran STEM. Faktualnya bagaimana, konseptualnya bagaimana, proseduralnya bagaimana untuk sainsnya. Ini langkah sainsnya, faktualnya, konseptual, prosedural. Kemudian teknologinya apa di sini yang tadi tentang pencemaran air tadi. Ya, kemudian teknologinya menggunakan apa? Nah, kemudian juga engineeringnya bagaimana? Nah, ini misalnya mendesain proses yang dibuat dari galon, misalnya dari galon, kemudian menggunakan ijuk, menggunakan apa ya, itu bisa dimodifikasi dengan alat yang sudah ada, dimodifikasi agar adanya inovasi di dalam proyek tersebut. Kemudian matematika ini sudah jelas pasti ada, karena ada hitungannya, bagaimana membuat produk tersebut ini lebih lebih bagus, misalnya ininya rasionya nih, kerikilnya berapa ya, kemudian ijuknya berapa, kemudian pakai kapasnya berapa gitu. Nah, itu seperti itu tentu saja diuji cobakan. Jadi mana yang lebih baik penyaringannya, hasil penyaringannya lebih baik mana. Nah, ini pasti menggunakan perbandingan matematika. Nah, konsep yang melingkupi materi ya di sini science. Konsep sains yang terdapat dalam KD, saya deskripsi tentang konsep yang memungkinkan untuk perekayasaan. Kemudian teknologinya, deskripsi tentang bagaimana konsep itu dikembangkan menjadi teknologi, dapat berupa penemuan baru, rancang bangun ulang, atau dalam bentuk inovasi. Jadi yang tidak harus inovasi murni, tapi yang sudah ada juga bisa. Hanya di sini dirancang ulang atau dimodifikasi. Ya, jadi bisa. Kemudian dalam bentuk matematika di sini peran matematika sebagai alat berpikir untuk memecahkan persoalan, perhitungan, problem, sains, dan teknologi. Nah, kemudian deskripsi apa yang akan dihitung dengan matematika, rumus atau teorema yang diperlukan. Bila ya kalau yang biasa berarti biasa ya. Jadi di sini tergantung kepada apa yang ada di yang kita rancang. Nah, ini analisis STEM pada topik pencemaran lingkungan, contohnya dengan tema menanam kangkung dengan media hidroponik dari barang bekas, set menanam kangkung dengan media hidroponik dari membuat pupuk organik dengan mol nasi bekas untuk mengatasi limbah rumah tangga adalah sebagai berikut. Ya, di sini ini juga pencemaran lingkungan ini ya. Tapi di sini dia membuat produk menanam kangkung dengan media hidroponik. Hidroponik menggunakan nasi bekas. Ya, nasi bekas ini sainsnya pencemaran lingkungan. Udara, air, suara, dan tanah. Ini kemudian penggunaan bioteknologi untuk mengatasi permasalahan lingkungan sekaligus membantu memperbaiki kualitas kehidupan manusia. Kemudian fermentasi sebagai salah satu contoh perubahan kimia. Nah, ini nasi bekasnya ini difermentasikan. Kemudian untuk teknologinya menggunakan internet dalam pencarian informasi, menggunakan kalkulator dalam pengolahan data hasil percobaan, penghitungan biaya, estimasi kebutuhan pembuatan set alat. Kemudian menggunakan Microsoft Office dalam pembuatan laporan, opsional karena tidak semua peserta memiliki komputer, bisa pakai HP ya.
Di HP kan ada Word-nya, bisa ditulis di situ. Kemudian engineering-nya di sini merancang. Nah ini sebelum kita masuk ke engineering, dilihat dari teknologinya ini sepertinya tidak sangat sederhana gitu ya. Menggunakan internet dalam pencarian informasi kan biasa ya. Anak-anak tuh sudah terbiasa apapun Google ya. Nah di sini kan kalau kita ini ya, kadang-kadang kalau misalnya ada project, anak-anak tuh langsung lihat Google atau YouTube. Nah ini idenya dari mana? Dari YouTube, Bu. Nah ini seolah-olah ini sudah masuk teknologi. Jadi bukan hal-hal yang sulit atau yang mahal gitu ya. Nah ini kalkulator juga masuknya ke teknologi ya. Kemudian ini menggunakan Word ya, Word untuk membuat laporan juga ini merupakan salah satu teknologi. Kemudian engineering ini sudah pasti ya, ada rancangan produknya, merancang dan merangkai set menanam kangkung dengan media hidroponik dari barang bekas untuk mengatasi limbah rumah tangga. Kemudian merancang dan melakukan percobaan membuat mol dari nasi bekas sebagai starter pembuatan pupuk organik. Nah ini pupuk organik ini. Kemudian mengevaluasi kinerja alat yang telah dibuat serta hasil yang diperoleh. Nah, untuk matematikanya di sini menghitung biaya yang diperlukan dalam merancang set alat, kemudian menghitung hasil ekonomis yang diperoleh dari hasil menanam kangkung ya. Nah, ini yang pernah diterapkan di sekolah saya di sini hidroponik ya. Waktu itu anak-anak pernah mencoba hidroponik menggunakan urin kambing ya. Urin kambing karena urin kambing itu kan juga merupakan ini ya, bahan pencemaran lingkungan ya. Nah, ini bisa digunakan karena urin kambing mengandung urea, mengandung nitrogen. Nah, ini bisa digunakan. Jadi kalau hidroponik itu kan mahal. Ada cairannya, cairan A, cairan B. Nah, ini bisa diganti menggunakan urin kambing itu. Ya. Nah, tapi di sini juga harus dipilih-pilih karena kalau urin kambing itu kan mengandungnya urea. Nah, sedangkan urea itu bagus untuk pertumbuhan daun. Jadi kalau misalnya untuk tanaman yang diambil buahnya atau diambil bagian lainnya mungkin kurang bagus kalau hanya menggunakan menggunakan urea atau menggunakan urin kambing tersebut. Nah, kalau misalnya buah kan beda lagi. Kebutuhan buah itu berarti di situ butuhnya bahan yang lain, bahwa bahan fosfor ya, fosfor. Nah, kalau untuk urea ini dibutuhkan untuk pertumbuhan daun. Sehingga kalau tanaman kangkung, bayam ya mungkin ini cocok. Kemudian juga di sini teknologinya ini bisa sama ya tadi. Kemudian engineeringnya merancang ini hampir sama nih, bisa sama. Ini melakukan pupuk organik ya dari nasi bekas, kalau itu urin kambing sebagai bahan pengganti cairan hidroponiknya. Oke, kemudian evaluasi kerja, nah itu contohnya. Nah ini langkah 3 nih, mendesain pembelajaran. Desain pembelajaran menggambarkan secara umum tentang konsep esensial, model pembelajaran, scientific dan engineering practice, serta cross-cutting konsep yang digunakan dalam penyajian pembelajaran suatu topik dan pendekatan STEM ya. Jadi topik materinya apa, konsep esensialnya apa, deskripsi STEM project based learning-nya apa, scientific dan engineering practice-nya apa, kemudian cross-cutting konsepnya apa. Nah, ini membuat menyusun skenario pembelajaran, ya, pendekatan, model, dan metode. Pada bagian ini dituliskan pendekatan, model pembelajaran, dan metode yang digunakan dalam pembelajaran STEM pada topik terpilih. Nah, ini pendekatannya STEM Education, modelnya STEM Project Based Learning, Reflection, Research, Discovery, Application, Communication, kemudian metodenya eksperimen, diskusi, dan penugasan. Nah, langkah-langkah pembelajaran diuraikan untuk masing-masing pertemuan kelas ke dalam kegiatan pembelajaran. Sintak pada model pembelajaran PJBL, STEM, deskripsi kegiatan, serta alokasi waktu yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah pertemuan yang sudah ditentukan. Ya. Nah, jadi di sini diusahakan
ada pendekatan STEM di dalamnya. Misalnya kalau untuk IPA dalam satu KD itu ada satu saja ya, di ujungnya itu ada proyek untuk ini ya, proyek apa yang akan diambil. Misalnya sekarang materi IPA tentang kemagnetan gitu ya. Kemagnetan nanti pada ujungnya anak-anak disuruh mendesain bagaimana merubah energi gerak menjadi energi listrik menggunakan magnet. Nah itu rancangannya pasti ada dan itu menggunakan langkah-langkah pendekatan STEM, pembelajaran STEM. Nah, di sini pertemuan ke-1 ya. Di sini pertemuan ke-1 kegiatan pembelajarannya misalnya pendahuluan. Sintak model pembelajarannya reflection ya. Deskripsi kegiatannya kegiatan guru dan siswa mulai dari pendahuluan sampai dengan penutup sesuai dengan ciri kegiatan belajar dan pendekatan STEM. Nah, kegiatan intinya research, discovery, application, penutupnya itu communication ya. Berarti di sini tidak harus jadi produknya, tapi masih berupa rancangan saja. Nah, nanti mungkin mendapatkan masukan apa saja rancangan-rancangannya dari guru dan siswa yang lain. Nah, untuk penilaian, nah ini penilaian karena kita itu kalau misalnya dilihat dari dilihat untuk asesmen kurikulum yang baru ini ya. Jadi asesmen itu diharapkan lebih banyak asesmen tentang proses ya, menitik beratkan proses bukan hasil. Bagaimana? Karena kalau untuk di STEM kan tadi ada redesign ya. Jadi sebelum mereka itu mengkomunikasikan, sebelum dipublikasikan, mereka harus uji coba produk dulu. Dan mereka itu diusahakan tidak patah semangat. Nah, ini tugas guru untuk memberikan motivasi ya. Untuk motivasi, gagal itu hal yang biasa. Menjadi hal yang biasa, bukan menjadi hal yang bisa menutup ya motivasi mereka, menghentikan mereka untuk terus belajar. Nah, pada bagian ini diidentifikasi teknik dan bentuk penilaian yang digunakan untuk melihat ketercapaian KD berdasarkan IPK yang telah dirumuskan serta instrumen penilaian yang digunakan juga disajikan pada bagian ini. Penilaian diarahkan pada penilaian HOTS ya. Nah, ini untuk penilaian proyek ya, ini hampir sama dengan proyek-proyek yang lain. Di sini ada rubriknya. Dan nanti khusus untuk asesmen produk nanti akan dibahas besok oleh rekan saya Bapak Ujanggiri. Nah, Pak Ujanggiri nanti akan lebih menitik beratkan bagaimana sih rubrik-rubrik untuk produk-produk ya, untuk asesmen diferensiasi produk. Nah, di sini paradigma STEM. Di sini dari uraian tadi awal sampai akhir sudah jelas ya, kalau STEM itu membantu pencapaian 4C, keterampilan abad 21. Ada kreativitasnya udah pasti ya, karena produk-produk yang ada itu dikembangkan, diinovasikan, dimodifikasi. Ya, kemudian critical thinking. Mereka kan tadi dari awal guru itu memberikan topik, memberikan permasalahan yang ada di kehidupan mereka sehari-hari. Nah, mereka itu siswa belajar untuk berpikir kritis bagaimana cara mengatasi permasalahan dari fenomena yang ada di hadapan mereka. Kemudian kolaborasi. Nah, ini sudah jelas karena STEM itu lebih menitik beratkan kepada kerja kelompok. Di sini mereka sudah ada semangat untuk berkolaborasi dengan rekan-rekannya. Banyak sekali karakter yang dibangun dari kerja kelompok atau kolaborasi. Kemudian communication. Communication di sini setelah hasilnya sudah baik, sudah berhasil, mereka diharapkan untuk mengkomunikasikan hasil rancangan mereka, bisa hanya berupa rancangan, bisa produk. Jadi tergantung dari materi dan yang kita bawakan ya, KD apa ini. Kemudian yang kedua, siswa didorong untuk berani mencoba dan jangan takut gagal.
Ya, jadi gagal itu hal yang biasa perlu kita tanamkan kepada peserta didik kita. Fail fast dan learn faster ya. Jadi boleh gagal tapi cepat bangkit kembali. Kemudian yang ketiga, di sini pemecahan masalah. Karena STEM itu lebih menitik beratkan kepada masalah yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan hal-hal yang aneh. Tadi seperti bagaimana cara memecahkan masalah pencemaran lingkungan. Bagaimana cara membuat sebuah produk yang bisa membuat air bersih. Nah, ini kan masalah. Kemudian juga bagaimana hal-hal misalnya minyak goreng sekarang langka gitu. Bagaimana nih? Nah, itu. Jadi real life problem dan challenging. Ya, ini hal-hal yang menantang untuk dipecahkan. Kemudian yang keempat, tidak ada solusi yang sempurna. Ya, jadi bukan satu jawaban tunggal. Jadi akan banyak sekali hal-hal yang bisa mendorong siswa untuk menemukan solusi optimal melalui cara yang berbeda-beda. Kemudian nomor 5, menghargai proses. Keenam, menggunakan scaffolding permasalahan yang diangkat sesuai dengan tingkat kemampuan berpikir. Ya, jadi disesuaikan. Tapi kalau di IPA mungkin untuk alat penjernih air itu sudah ada, kemudian juga sudah masuk ke levelnya ya. Kemudian juga untuk ini bagaimana mendesain sebuah energi alternatif untuk tenaga gerak bisa diganti menjadi tenaga listrik. Nah, ini bisa. Ini sudah diterapkan untuk level SMP. Kalau SMA mungkin nanti lebih hal-hal yang lebih rumit lagi. Nah, kalau untuk SD dan TK mungkin lebih disederhanakan. Nah, ini implementasi STEM. Ya, penerapan STEM itu bagaimana? STEM bisa dilakukan oleh guru mapel atau kolaborasi dari beberapa guru mapel. Ya. Nah, ini. Jadi seperti kemarin maksudnya kami ya sekolah mengadakan pameran project kelas. Nah, pameran project kelas itu merupakan hasil kolaborasi dari beberapa mata pelajaran. Jadi siswa dianjurkan untuk menerapkan materi-materi pelajaran apa saja yang sudah mereka pelajari, kemudian dikolaborasikan, diintegrasikan dengan beberapa pelajaran yang lain. Nah, kemudian STEM dapat diterapkan dari jenjang PAUD hingga pendidikan menengah. Nah, ini kalau dilihat ini PAUD sampai pendidikan menengah. Jadi bukan hal yang rumit, bukan hal yang tidak bisa dilakukan ya, PAUD saja bisa ya, apalagi SMP ya, SMA ini bisa. Kemudian penerapan STEM pada SMK dapat menguatkan program TEPA ya, ini kalau ini masuk ke SMK ya, jurusan mungkin. Kemudian STEM dapat dilakukan di dalam kelas atau di luar kelas. Ini proyek-proyeknya bisa di dalam kelas atau di luar kelas. STEM dapat diimplementasikan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, ini juga bisa mungkin kalau untuk SMP ya, itu ada KIR ya, ekskul KIR ya, ini jadi bisa digunakan di STEM ini. Nah, kalau untuk pelajaran ini sudah jelas ya. Kemudian STEM dapat dilakukan melalui analisis topik-topik dan perumusan permasalahan yang bermuara pada pencapaian kompetensi. Tadi kompetensi-kompetensi apa saja yang diharapkan dapat dimiliki oleh peserta didik. Nah, kalau asesmen di dalam STEM di sini selaras dengan penilaian tentang standar penilaian mengacu pada taksonomi Bloom, menyentuh aspek afektif, psikomotor dan kognitif. Ya, ini kalau di dalam STEM ini sudah jelas ya, afektifnya bagaimana mereka berkolaborasi, afektifnya seperti apa ya, sikapnya seperti apa, pantang menyerah ya, kemudian juga mereka itu semangat, mereka itu menghargai pendapat orang lain, itu sudah afektifnya sudah dapat ini. Kalau psikomotor udah jelas ya, mendesain produk ya, kemudian juga nah ini sudah masuk psikomotor. Dan kognitif ya, tentu saja psikomotor juga ini akan ditunjang oleh kognitif. Kognitif yang baik, psikomotornya juga pasti baik. Ini sudah jelas-jelas, nomor 3 sudah ada semua. Kemudian formatif dan menjadi penilaian yang sangat diperhatikan.
Nah, formatif ya berarti prosesnya bagaimana penilaian yang sangat diperhatikan dan sangat dititik beratkan. Ya, jadi tidak berdasarkan hasil akhir, tapi berdasarkan proses penilaiannya. Nah, ini nanti diperolehnya dari rubrik-rubrik ya, rubrik-rubrik yang bisa kita buat ya. Nah, ini kesimpulannya yang bisa kita ambil dari paparan pertama sampai terakhir di sini. Pembelajaran sains saat ini hendaknya tidak hanya memfokuskan pada penguasaan konsep sains dan keterampilan laboratorium, tetapi ditujukan juga untuk membelajarkan siswa menguasai kompetensi era industri 4.0. Di antaranya cognitive abilities, skill yang terdiri dari antara lain cognitive flexibility, creativity, logical reasoning, problem sensitivity, mathematical reasoning, dan visualization. Jadi di sini jangan sampai siswa itu di dalam kelas ya konsep sainsnya oke ya, keterampilannya laboratoriumnya juga praktek-prakteknya oke, tapi kedua hal tersebut tidak bisa mengatasi problem masalah kita sehari-hari. Ya, ini dibuktikan, ini buktinya kita masih ada di tahap rendah dari hasil PISA. PISA dan TIMSS itu kan merupakan aplikasi kehidupan sehari-hari. Nilai kita masih di bawah. Berarti di sini padahal banyak sekali siswa kita yang konsep sainsnya oke. Ya, kemudian keterampilan laboratoriumnya juga oke. Tapi di sini tidak bisa digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini mungkin peran guru untuk mengarahkan ke arah situ. Jadi kehidupan sehari-hari itu merupakan hal yang harus dipecahkan menggunakan konsep yang dimiliki oleh siswa dan keterampilannya juga. Kemudian salah satu melatihkan kompetensi era industri 4.0 adalah dengan pembelajaran STEM. Jadi STEM itu benar-benar merupakan obat mungkin ya, obat untuk melatih kompetensi industri 4.0 dan keterampilan abad 21. Kemudian yang ketiga, deskripsi pembelajaran berbasis STEM menunjukkan keselarasan pendekatan pembelajaran ini dengan fitur-fitur pendidikan 4.0, khususnya mengembangkan keterampilan 4C, berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi dan komunikasi, keinovatifan dan kemampuan melakukan mendesain proyek rekayasa untuk memecahkan masalah nyata. Oke, ya mungkin itu saja yang bisa dipaparkan untuk kali ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu ada yang mau berbagi ya dengan apakah sudah menggunakan pembelajaran pendekatan STEM ya, apakah sudah melakukan hal tersebut. Nah, ini siapa tahu nanti dari Bapak Ibu ini bisa menginspirasi ya, inspirasi kita semua ya. Nah, okay. Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada sebelumnya mungkin ada yang mau bertanya dulu? Bu Atun mungkin, apakah ada atau mau berbagi? Ibu Ane, Bu Ane ini dari SMP 2 Megamendung. Bu Ane, apakah ada yang mau dibagikan kepada kita nih di sini? Kemudian Bu Sri, Bu Atun, Bu Purwanti, Bu Tian, Pak Yedi, Bu Siti Aisyah, bagaimana? Apakah ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin sudah menerapkan di sekolahnya masing-masing? Saya Bu Artini, punten. Oh ya, mangga Pak Yedi, mangga. Mau berbagi nih Pak Yedi ya? Nanya. Oh. Ya, gimana Pak Yedi? Ini Bu, maaf sebelumnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan model PBP ya atau PJBL ini, di dalam pembelajaran bahasa Sunda, bisa saja nanti kita siswa itu sampai dengan bisa menghasilkan karya, misalnya di materi drama ya tadi sempat disinggung. Nah, bisa saja di dalam sampai di awal sampai dengan perencanaan dan sampai siswa menghasilkan
video hasil karya anak gitu Bu ya. Ya, iya betul, betul. Bahkan bisa saja dipentaskan itu dramanya. Nah, itu. Gitu. Ya kebetulan saya memang di materi terakhir, ini di KD terakhir ada drama, materi drama. Nah, ini punten buat ini Ya. mohon minta langkah-langkah yang sekiranya bisa ya memandu saya juga, bahkan saya ingin kalau bisa nih mau saya buat PTK nih tentang dengan materi drama dan model PJBL ini, bahkan minta dikaitkan dengan pendekatan STEM. STEM ini. Gitu Bu Tini, Ya, terima kasih ya, banyak ya. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini mungkin kalau untuk ini ya, biasanya kalau bahasa Sunda suka ada pagelaran ya Pak ya. Saya suka ngelihat ada ada guru bahasa Sunda ya, di saya tuh suka ada pagelaran gitu ya. Apa itu pagelaran? Nah, itu kan sudah jelas-jelas tadi kan sebenarnya permasalahan ya Pak ya. Permasalahannya tuh apa gitu. Nah, permasalahannya mungkin kalau bahasa Sunda itu apa ya, budaya ya, pelestarian budaya mungkin ya Pak. Jadi masalahnya kenapa sih harus diadakan drama, kenapa sih harus diadakan proyek itu, mungkin untuk ini ya Pak, untuk membudayakan ya kebudayaan Sunda ya, kebudayaan Sunda mungkin ya sekarang sudah. Pemeliharaan budaya Sunda lah gitu ya. Nah, itu yang takutnya kan tergilas zaman ya. Nah, itu dimunculkan lagi, itu mungkin masalahnya di situ ya Pak ya. Nah, kemudian untuk teknologinya, nah itu kan tadi juga sederhana ya Pak ya, melihat bagaimana menggunakan, itu kan pasti pagelaran tuh pasti menggunakan ini ya Pak, sound system ya. Sound system, kemudian juga menggunakan laptop pasti Pak, menggunakan laptop, menggunakan kalkulator juga, menggunakan HP untuk pemotoannya gitu ya. Nah, itu kan teknologi itu. Jadi kemudian sainsnya tadi kan fenomena alam. Fenomena alam mungkin tentang budaya Sunda tersebut. Budaya Sunda yang ini ya, yang kita usahakan tidak punah. Kemudian tadi teknologinya sudah pasti menggunakan teknologi, misalnya kameranya menggunakan apa gitu ya, teknologi-teknologi lah bagus ya. Kemudian untuk E-nya engineering, nah ini berarti kan kalau membuat project itu pentas itu pasti harus ada desainnya. Desain biasanya kalau ngelihat ya guru bahasa Sunda ini suka dihias-hias itu. Dihias-hias tuh panggungnya pakai apa? Pakai apa gitu ya. Kemudian pakai panggung. Nah, itu kan berarti membutuhkan E-nya itu engineering, desain prosesnya. Gimana agar panggung tersebut bisa dilihat oleh banyak orang. Kemudian bagaimana dia itu ditata, kemudian dihias agar menarik. Nah, ini pasti menggunakan proses. Tapi kalau kami mungkin proses lain, kalau Pak Yedi, guru bahasa Sunda, pasti bagaimana agar si pagelaran tersebut atau pertunjukan tersebut menarik. Ya, jadi desainnya bagaimana agar menarik dan banyak dilihat oleh orang. Ya, seperti itu. Kemudian kalau matematikanya sudah jelas ya Pak Yedi, itu mah kan butuh apa ini, butuh alat-alatnya apa gitu. Nah, itu dihitung ya, dikalkulasikan dananya berapa. Nah, itu sudah mencakup STEM tersebut Pak Yedi. Dan kalau misalnya untuk langkah-langkahnya itu tadi hampir sama ya dengan PJBL tadi ya. PJBL tuh hampir sama, cuma beda dikit itu dengan STEM itu, dengan EDP tadi beda-beda dikit. PJBL berbasis STEM ya, PJL yang biasa. Nah, itu sudah sangat hampir sama semua itu ya. Jadi kalau misalnya Pak Yedi sudah pernah melakukan PJBL, berarti akan terbiasa pula dengan penggunaan STEM ya. Jadi mungkin seperti itu ya Pak Yedi ya. Jadi keempat-empatnya sudah ada tuh, sudah mencakup semuanya. Langkah-langkahnya hampir sama tadi. Langkahnya nanti akan dibagikan, yang PPT-nya nanti bisa dilihat kalau STEM itu seperti apa. Tadi hampir sama dengan PJBL. Ya, hanya mungkin kalau PJBL itu
kalau untuk STEM itu lebih ke ada redesign ya. Misalnya bisa juga kalau bahasa Sunda itu, kalau saya kan misalnya IPA itu produknya, uji produknya gimana nih, udah berhasil apa enggak. Nah kalau ini mungkin bahasa Sunda nanti ditanya gitu, menanyakan ke beberapa rekan, beberapa guru, bagaimana ini desainnya begini loh, bagaimana menurut teman-teman, menurut Bapak Ibu bagus tidak, nanti ada masukan-masukan, nah nanti baru di redesign. Ya, tapi kalau mulainya kan tadi sama permasalahan dan guru mengarahkan dan biarkan siswa mendesain apa yang mereka inginkan dari proyek tersebut. Ya, jadi kita hanya melihat saja, membimbing saja tanpa ada campur tangan dari kita. Jadi biarkan mereka berkreasi, mereka kreatif agar keterampilan 4C-nya itu masuk semua. Gitu. Ya, Pak Yedi, mungkin Ya, bisa ya. dijadikan PTK ya. Ya, Bagus itu. makasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang ingin berbagi gitu ya. Berbagi di sini ada Bu Atun. Bu Atun ini rekan saya dulu mengajar di sekolah lain. Kemudian juga yang lain mungkin ada. Kalau tidak ada, tadi Pak Yedi bahasa Sunda itu tadi proyeknya seperti itu ya. Kalau untuk pelajaran lain lebih disesuaikan dengan karakter mapalnya masing-masing. Dan sepertinya jangan terlalu memikirkan yang sulit, sulit karena STEM itu bisa diterapkan di PAUD, masa di SMP pasti juga bisa disesuaikan dengan levelnya. Ya, mungkin ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mungkin saya serahkan kepada Pak Darno. Pak Darno, mangga. Pak Darno, halo? Pak Darno kemana? Halo Bu Artini. Ya, halo Pak. Sudah selesai kah? Ya, sudah Pak. Oh ya udah. Kalau sudah kita tutup saja Bapak Ibu ya. Kita bertemu lagi besok di hari Kamis ya. Di hari yang ketiga ya. Bapak Ibu silahkan untuk live ya. Kita cukupkan sampai di sini. Kita matikan dulu recording. Terima kasih Bapak Ibu.